Shalom. Sekali lagi, Shalom. Persekutuan Jemaat GKI Martin Luther Sentani dari kelompok 1 sampai kelompok 12 yang Tuhan Yesus kasihi. Marilah kita mulai ibadah di saat ini. Dan perlu kita ketahui bahwa yang melayani firman di malam hari ini adalah Penatua C. Sipaheli. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Hai makhluk Allahu besar, jemaat disilahkan berdiri. Hai makhluk Allahu besar, bernyanyilah dan bergema. Haleluya, haleluya, yang baru angkatlah pujaan dari dunia. Puji Allah sedekahlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai surya terang benderang, yang mas cahayamu cerah. Haleluya, haleluya, dan bulan yang mencurahkan terang berpenghiburan. Puji Allah sedekahlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kepadamu pada malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di saat ini kami akan memulai ibadah dari kelompok 1 sampai kelompok 12 Jemaat Martin Luther Sentani. Mari Tuhan berkati kami, dan biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tuhan Gembala yang baik, mari kita baca bersama-sama. Dengan perikop Tuhan Gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 84 ayat 1 dan ayat yang keempat. Pada ayat yang keempat saya persilahkan hambanya yang bertugas. Rohani 84
Rohani 84 ayat 1 dan ayat yang keempat. Tak kita menyerahkan. Persekutuan Jemaat Martin Luther Sentani dari kelompok 1 hingga kelompok 12. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari pertama Korintus pasal 14 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-40. Pertama Korintus pasal 14 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-40. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami, dan ampunilah kami dengan apa yang sudah kami lakukan salah, yang tidak berkenan kepadamu. Saat ini kami mau membaca firman-Mu. Layakkanlah kami untuk mendapat hikmat dan pengertian daripadamu, supaya kami mengerti dan merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan kami. Ini kami yang sudah siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama Korintus 14 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-40. Dengan perikop peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi.
Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mula dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia roh, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia, untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita di saat ini. Dikatakan berbahagia adalah kita semua yang sudah boleh dilayakkan Tuhan untuk membaca firman-Nya. Amin. Persekutuan Jemaat Martin Luther Sentani dari kelompok 1 sampai kelompok 12 yang Tuhan Yesus kasihi. Pembacaan pertama Korintus 14 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-40 menceritakan tentang jemaat Korintus melakukan ibadah dengan memiliki prinsip-prinsip yang bertujuan untuk membetulkan masalah dalam jemaat di Korintus. Persekutuan Jemaat Martin Luther Sentani dari kelompok 1 hingga kelompok 12 yang diberkati Tuhan Yesus. Dari pembacaan kita tadi, saya mengambil tema kecil untuk kita renungkan bersama-sama. Tema kita di saat ini adalah sopan dan teratur sangatlah penting. Sopan dan teratur sangatlah penting. Ada 4 poin penting untuk kita renungkan saat ini. Yang pertama, yaitu untuk membangun. Pada dasarnya, kita lahir dalam kebiasaan, namun kitalah yang membentuk kebiasaan itu. Saya ulangi, pada dasarnya, kita terlahir bukan dalam kebiasaan, namun kitalah yang membentuk kebiasaan itu. Kebiasaan adalah sebuah perilaku yang dilakukan secara rutin tanpa perlu direncanakan lagi. Jadi dilakukannya secara otomatis. Contoh, kalau kita bangun pagi, langsung kita mulai melakukan aktivitas kita seperti kita sebagai ibu langsung ke dapur atau kita langsung ke kamar mandi. Itu adalah kebiasaan kita. Untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang disebut dengan kebiasaan lama adalah dengan membangun kebiasaan baru. Seperti bersyukur itu penting. Kebiasaan baru yang sangat penting untuk kita adalah kebiasaan membangun rohani, seperti berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan bersekutu menyembah Tuhan Yesus dalam keluarga kita masing-masing. Jika kita fokus membangun kerohanian, maka kita semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus dan bertumbuh dalam iman. Membangun berarti mengembangkan kehidupan rohani, kedewasaan, dan tabiat yang saleh
dalam kehidupan orang percaya. Hal ini dikerjakan oleh Roh Kudus melalui karunia rohani, agar orang percaya berangsur-angsur diubah secara rohani, hingga tidak menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan dibangun dalam pengudusan, kasih bagi Allah, kepedulian terhadap orang lain, dan iman yang tulus ikhlas. Poin yang kedua, yaitu bahasa roh digunakan dengan tepat. Persekutuan jemaat dari kelompok 1 hingga kelompok 12 yang diberkati Tuhan Yesus. Dalam pertama Korintus 12 ayat 7 mengatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Karunia merupakan kemampuan khusus yang diberikan oleh roh untuk membedakan dan menilai secara tepat, dan membedakan apakah ucapan itu berasal dari Roh Kudus atau bukan. Dengan demikian, maka dalam penggunaan karunia roh harus ada keterlibatan dan keseimbangan. Pedoman Alkitabiah untuk berkata-kata dengan bahasa roh harus dilakukan oleh seorang demi seorang, dan semua perkataan dengan bahasa roh harus dinilai kepastiannya, dan jika tidak ada orang yang menafsirkannya, maka orang percaya boleh berkata-kata dengan bahasa roh secara pribadi di dalam doa kepada Allah. Poin yang ketiga, yaitu pengalaman rohani harus seturut firman Tuhan. Persekutuan jemaat dari kelompok 1 hingga kelompok 12 yang diberkati Tuhan Yesus. Masing-masing pribadi atau semua kita boleh menilai dirinya, tetapi tidak semua anggapan itu benar. Kalau kita lihat pada ayat 37 hingga ayatnya yang ke-38, akan timbul pertanyaan bagi kita, bagaimana dapat diterapkan dalam masalah jemaat di Korintus? Anggapan itu ternyata keliru. Perasaan juga bisa menipu. Pikiran pribadi juga tidak kebal dengan kekeliruan. Respons terhadap ajaran rasuli merupakan standar pengukuran terbaik. Paulus mengatakan bahwa siapa yang mengaku menerima karunia rohani dan roh, ia pasti juga dimampukan untuk menyadari ajaran rasul. Ia harus sadar bahwa apa yang dikatakan kepada orang lain adalah perintah Tuhan. Menyadari dalam tanda kutip lebih ke arah mengakui. Jangan sekedar mengetahui saja, karena mengetahui tapi tidak mengakui tidak akan ada gunanya. Orang yang tidak mengakui ajaran rasul tidak diakui oleh Allah. Peringatan yang disampaikan oleh Paulus tetapi tidak diindahkan, maka akan terjadi sebuah kondisi yang ironis. Jemaat Korintus, mereka semua merasa begitu dekat dengan Allah dan memiliki segala karunia rohani maupun pengalaman supranatural dengan Allah, ternyata adalah orang-orang yang tidak dikenal oleh Allah. Jadi, ukuran kerohanian yang sejati bukanlah kepemilikan karunia rohani, tetapi kesesuaian dengan ajaran firman Tuhan. Poin yang keempat, harus sopan dan teratur. Persekutuan jemaat dari kelompok 1 hingga kelompok 12 yang beribadah di rumah yang diberkati Tuhan.
Rasul Paulus menekan kepada jemaat Korintus untuk memperhatikan ketertiban di dalam beribadah, karena saat itu jemaat sedang menghadapi masalah khusus mengenai kekacauan jemaat. Pada ayat 39, Paulus sama sekali tidak melarang untuk memiliki dan menggunakan bahasa roh. Yang ia lakukan adalah pengaturannya agar tepat digunakan bagi kepentingan membangun jemaat. Sebab itu adalah tujuan dari karunia roh. Pemakaian karunia-karunia dalam pertemuan ibadah harus berlangsung secara sopan dan teratur, dengan motivasi yang baik untuk kepuasan rohani bersama. Persekutuan jemaat kelompok 1 hingga kelompok 12 yang Tuhan Yesus kasihi, kita dapat belajar dari apa yang Rasul Paulus kemukakan, yaitu kita harus beribadah dengan sopan dan teratur. Saat kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang membuat kita harus beribadah di rumah tangga kita masing-masing dengan menggunakan liturgi yang tertulis maupun yang mengikuti video streaming, yang harusnya kita lakukan adalah ibadah dengan sopan dan teratur sebagai wujud penghormatan kita kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 yang dipandang mengganggu kehidupan kita menjadi masalah dalam kehidupan kita. Dan untuk bisa terlepas dari pandemi COVID-19, maka kita harus sopan dan tertib dalam mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu harus memakai masker, mengatur jarak, rajin cuci tangan, jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Persekutuan yang diberkati Tuhan dari kelompok 1 hingga kelompok 12. Tidak ada kehidupan yang tertib tanpa aturan. Tidak ada kehidupan yang tertib tanpa aturan. Orang yang mau hidup teratur, ia harus menaati semua aturan dengan baik dan benar. Ketika kita menaati peraturan, maka kebersamaan, kebebasan dalam kebenaran akan kita nikmati. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sambil persembahan kita dikumpulkan, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 158, ayat pertama dan ayatnya yang keempat. Nyanyian rohani nomor 158, ayat pertama hingga dan ayatnya yang keempat. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah, agar di dalam aku wujud-Mu nyatalah. Curahkanlah karunia, cahaya kasih-Mu, agar diisi olehnya segenap anggotaku. Persekutuan Jemaat Martin Luther kelompok 1 hingga kelompok 12 yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa syafaat dan doa syukur. Kita berdoa. Bapa di sorga,
Kami bersyukur atas semua yang Bapa berikan dalam hidup kami sampai saat ini. Kami mohon ampunilah dosa kami atas segala yang salah di hadapan-Mu Tuhan. Lalu layakanlah kami untuk bermohon kepadamu. Kami sudah membaca firman-Mu. Ajarlah kami untuk memiliki disiplin rohani dan mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat melakukannya dalam hidup kami. Semua yang terjadi dalam hidup ini, kami mohon kiranya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyerahkan jemaat GKI Martin Luther Sentani ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan jaga, lindungi, agar tetap sabar dan setia, serta bertekun menghadapi masalah COVID-19. Kami juga berdoa menyerahkan setiap keluarga dari kelompok 1 hingga kelompok 12. Bapak keluarga, ibu keluarga, dalam kewajiban dan tanggung jawab yang dilakukan, kiranya Tuhan memberkati. Anak-anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, serta pendidikan mereka, walaupun selama ini mereka belajar di rumah saja, kiranya Tuhan memberkati. Anggota kelompok 1 hingga kelompok 12 yang sedang sakit di rumah sakit, dan para lansia, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kehidupan ini kami serahkan kepadamu. Persembahan yang telah kami berikan, kiranya Tuhan berkati untuk menunjang pekerjaan pelayanan-Mu. Dan berkatilah hidup kami yang menjadi persembahan yang berkenan kepadamu, agar kami menjadi orang-orang yang disayangi oleh-Mu, sehingga kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 181 pada ayatnya yang pertama dalam keadaan duduk dan ayat yang ketiga dalam keadaan berdiri. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang benar. Jemaat yang diberkati Tuhan, ingatlah dan aturlah waktu terbaik untuk memulai kebiasaan rohani, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kita sekalian saat ini terus kekal selama-lamanya. Ibadah kita selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.